Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadratil aba al-mahbubin wal mukarramin, hadratil asatid al-aizza wal ajilla, hadirin wal hukama wal hujjat, ikhwan wal aulad, jamaah majlis lil mahabbatir rasul sekumpul Darul Mukhtar yang senantiasa di dalam limpahan rahmat dan barokahnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan, kesehatan, ya, dan keselamatan dunia akhirat serta kebahagiaan dunia akhirat. Alhamdulillah, pada malam ini sangat banyak orang tua-tua sepuh kita yang hadir, ya. Di antaranya Haji Arja, begitu juga Haji Amin, begitu juga Ustaz Akhina Al-Mahbub, Ustaz Jamal, ya, dan Haji Fatah, dan begitu juga yang lain-lain, ya, daripada Bapak Hidayat dan semuanya yang hadir, habaib semuanya. Mudah-mudahan yang tanpa disebutkan satu persatu namanya, ya, namun tidak dinafikan sedikit pun kecintaan Habib kepada antum semuanya, ya, jazakumullah khairal jaza, fa'asallah an ya yubarika lana wa lakum wa anallaha yarzuqna wa iyyakum as-sihha wal afiyah wal arzaq al-hassiyah wal ma'nawiyah, al arzaq wasi'ah bila ta'ab wala nasab wala adab wala tabi'ah masrufatan bi amali ta'at wa khul qurbat, ya. Begitu juga mudah-mudahan kita enggak meninggalkan alam yang fana ini, melainkan membawa iman wa syahadah mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan ketahuilah kita pertama-tama tiada kata selain ungkapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita masih bisa bermuajahah kembali. Ini semua berkat riayat, inayat, taujihat, irsyadat, ma'unat dari Allah Subhanahu wa taala, taufik wal hidayatnya, dan sehingga kita bisa dikumpulkan pada malam ini, ya, dalam keadaan bahagia semuanya, sehat walafiat, cuaca bagus. Alhamdulillah, tadi hujan gede luar biasa, ya. Habib udah ketar-ketir, Habib baca-baca udah, waduh ini kayaknya jamaah ini hilang semua ntar nih. Ternyata alhamdulillah pada kumpul, alhamdulillah. Nah, ya, mudah-mudahan perkumpulan ini membawa rahmat sebagaimana rahmat yang tadi diturunkan oleh Allah Ta'ala, ya, sehingga kita nggak keluar dari majlis ini kecuali kita menggondol rahmat Allah yang besar, yang banyak, ya. Dan begitu juga kita memohon kepada Allah berkat ini majlis, karomah ini majlis, ya, rahasia ini majlis, agar Habibana Rizik insyaallah segera dibebaskan beserta seluruh aktivis FPI, dan begitu juga, ya, aktivis-aktivis dari kaum muslimin yang dalam ujian berat di ini waktu, ya. Begitu juga mudah-mudahan para penguasa pemimpin kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berkat bulan Nabi, bulan keagungan Nabi Sya'banil Mu'adzam. Mudah-mudahan insyaallah berkat kita banyak bermunajat kepada Allah, banyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka insyaallah ini semua diselesaikan secepatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam ini, ya, harus tahu, kemarin udah disampaikan, ya, dalam majelis Habib ngulang sedikit ini, ya, sebelum Habib terangkan nanti masalah Ramadan sedikit, ya. Jadi kita harus tahu, ya ikhwan, bahwa al-Islam, ya, al-Islam, ya, bukan Islam, al-Islam pakai alif lam, al-Islam, ya, sifatnya ini ma'rifat, ya, bukan nakiro. Kalau Islamun, nah, itu nakiro. Nah, itu kalau Islam berarti buatan manusia, proyek manusia. Tapi kalau al-Islam ini proyek Allah, agama wahyu, agama suci, ya, agama, ya, yang dimana di sana hanya satu-satunya agama, ya, sebagaimana Al-Allamah Al-Faqih Habib Zain, ya, di mana telah mengutip sedikit tentang ta'rif atau pengertian daripada al-Islam. Ma huwal Islam? Apa itu al-Islam? Al-Islam, ya, huwa al-imtithal wal inqiyad lima ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam minal ahkam syar'iyyah. Jadi al-Islam itu adalah apa? Ya, yaitu menjalankan perintah dan tunduk patuh
terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW daripada hukum-hukum agama. Ya. Jadi kalau umat Nabi Muhammad, umat Muslim, ya, nah yang beragama al-Islam ini, mereka ini bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala harusnya. Karena apa? Ya, al-Islam ini adalah wahwa ad-dinul maqbul indallah, agama yang diterima di sisi Allah, ya, alladzi ikhtarahu li ibadihi, yang hanya al-Islam ini yang Allah pilihkan untuk hamba-hambanya. Jadi ya, bukan agama-agama lain yang dilihat, bukan seluruh agama dilihat oleh Allah, tidak ya ikhwan, tapi al-Islam yang dilihat, yang diterima, ya. Nah, walam tardadi dinan siwa, dan Allah tidak ridho ya, selain al-Islam. Ya. Jadi agama banyak yang dibuat oleh manusia, banyak ya, agama-agama, aliran-aliran, sekte-sekte, ya. Nah, pemahaman-pemahaman itu banyak ya ikhwan. Tapi yang dimana kata Allah ya dalam surat Ali Imran ayat 19, kata Allah, inna dina indallahil, Allah itu kalau udah ngomong udah kuat, diperkuat lagi dengan huruf inna, taukid. Inna dina indallahil Islam, pakai alif lam. Inna dina indallahil Islam, begitu ya. Jadi sesungguhnya kalau Allah udah ngomong ad-dinul ad-din indallahil Islam, cukup. Agama di sisi Allah Islam, cukup, kuat udah. Tapi diperkuat oleh Allah, inna dina indallahil, masya Allah ya. Jadi al-Islam ini ya nikmat yang sebagaimana kata Imam Ali karramallahu wajhah, ya, wa minan na'imi yafikal islamu nikmatan. Dari sekian banyak nikmat-nikmat Allah ya yang ada di muka bumi ini, cukuplah al-Islam ya sebagai agamamu. Jadi kalau kita udah nggak punya apa-apaan ya kawan, nggak punya saudara, nggak punya orang tua, udah nggak punya apa-apa, udah nggak punya harta benda, ya, nggak punya, miskin, fakir, udah, cuman punya al-Islam, dan al-Islam ini dijaga, dipelihara, ya. Nah ini nggak akan menjadikan kemudaratan, kata Habib Abdullah di dalam kitab Nasib ini, ya. Tapi ada orang yang dapetin apa, dunia dan seisinya sekalipun terhalang dari al-Islam, maka satu kecelakaan, bukan kerugian lagi, celaka. Naudzubillah min. Kenapa? Kalau orang yang pertama mati dalam keadaan husnul khotimah, ya, masuk surga. Kalau yang kedua ini matinya dalam keadaan husnul khotimah karena enggak membawa al-Islam, ya, matinya husnul khotimah. Atau dia tadinya Islam, dia tanggalin al-Islam, enggak? Karena apa? Karena udah ya, ikut-ikutan orang ya di akhir zaman bahwa oh Islam itu agama teroris, ya, umatnya teroris semua, umatnya radikalis, ekstremis, sehingga dia ini udah nggak ikut-ikutan Islam. Akhirnya dia apa? Mencari agama selain al-Islam, seakan-akan ya ada agama yang lebih rahmat, ada agama yang lebih baik, lebih ya mulia daripada al-Islam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala apa dalam surat Ali Imran ya ayat 85, di mana kata Allah, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin, ya. Jadi siapa ya yang mencari agama selain al-Islam, ya, siapa yang mencari agama selain al-Islam, falan yuqbala minhu, ya, diperkuat oleh Allah taala, falan ya gak akan lagi ya diterima darinya, ya. Jadi dia datang sama Allah membawa agama-agama ya selain al-Islam. Karena apa? Karena dia udah goyah, ya, tidak mau memperjuangkan al-Islam. Padahal diantara ya perintahnya Allah ya untuk Nabi Muhammad, liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal
kafirun walau karihal musyrikun. Ya, Nabi diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk apa? Menampakkan al-Islam. Artinya apa? Membela al-Islam, memperjuangkan al-Islam, memenangkan ini al-Islam. Ya. Dan kita semua diperintahkan oleh Allah Ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saking hebatnya al-Islam. Jadi kita mau selamat, kita jaga ini al-Islam. Ya. Dan di dalam Islam ini bukan ujuk-ujuk orang ini bilang wah muslim ini tadi itu, ya harus betul patuh, tunduk dan menjalankan apa yang dibawa oleh Nabi daripada hukum-hukum Islam, hukum-hukum Islam. Sebagaimana Islam ini dibina kata Nabi, ya bunyal Islam ala khamsin. Ya, jadi arkanul Islam khamsatun wa hiya qawaidu wa mabanihil al-madhkurah fi qouli sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin. Ya, jadi rukun-rukun Islam yang 5 ini adalah merupakan qawaid, merupakan pondasinya, ya, dan mabani bangunan-bangunannya yang disebut oleh Nabi bunyal Islam ala khamsin. Islam dibina atas 5 pilar tiang yang penyangga yang kokoh. Ya, sebagaimana bangunan, ya, dibina atas 4 bangunan. Ya, kalau orang bangun rumah ini, pojok-pojok ini ada besi itu. Ya, sini, sono, nah, minimal 4 udah. Ya, kalau Islam 5 pilar penyangga. Makanya di sini, ya, harus tahu bahwa yang pertama mengucapin 2 kalimat syahadat. Ya. Nah, terus iqamus shalah, ita'iz zakat, shaum Ramadan, hajjal bait, ya. Nah, terus di sini ada pembahasan, ya. Inna hadil arkan khamsata murtabitun ba'dhuha bi ba'd. Jadi pilar-pilar yang 5 ini, ya, satu sama lainnya, yaitu apa? Ya, berketerikatan, ya, murtabit, ya. Nah, nggak bisa, ya, dipisah satu sama lain, murtabitah, ya, satu sama lain. La yuqbalu min amilin al-amalu bi ba'dihha hatta ya'malu biha kulliha. Jadi orang yang mengamalkan ini rukun-rukun nggak bisa hanya sebagian, karena 5 ini harus, ya, 5, ya, nggak boleh saya, ya, udah nggak pakai sholat deh, yang penting bayar zakat, atau bayar zakat, ya, nggak bayar zakat, sholat aja deh, sholat aja getol, pelit. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Di sini nggak datang. Di sini karim semua, amin. Ya, ya. Jadi, ya, sholat getol, zakat nggak mau bayar, nggak bisa, sholatnya nggak diterima. Ya. Sholat, zakat keluar, nggak mau puasa, sehat afiat, bukan musafir, ya, bukan dalam perjalanan, bukan sakit, nah, nggak mau puasa, nggak bisa. Udah punya duit banyak, nggak mau pergi haji juga, nggak bisa, amalannya ditolak, jadi nggak bisa, ya, harus itu. Nah sekarang apa? Wa man tarakaha aw syai'an minha jahidan liwujubihi faqad kafar. Ah, ini, ya. Jadi siapa yang meninggalkan sebagiannya, ya, sebagiannya, ya, tarakaha atau meninggalkan semuanya, udah jelas itu, ya. Atau syai'an minha, sebagiannya dari yang 5 ini, jahidan, meninggalkannya karena apa? Karena mengingkari, ya, liwujubihi, karena kewajibannya, mengingkari, ya, atas kewajibannya, ya, mengingkari, ya, karena kewajibannya. Enggak wajib sholat, ente enggak puasa, enggak, anak enggak puasa, mau apa? Loh, dosa ente enggak puasa, anak enggak, ya. Jadi dia mengingkari karena apa? Jahidan, ya, mengingkari karena tahu kewajibannya tapi dia nggak mau. Nah ini faqad kafara, naudzubillah min. Ya, begitu juga wa man taraka ghayra syahadatain min ghairi juhudin wa huwa fasikun naqisul Islam. Jadi bagaimana? Kata ulama, siapa yang meninggali ghayra syahidin, ya, taraka ghayra syahadatain, dia meninggalin, ya, tadi itu selain 2 kalimat syahadat, ninggalin, nggak sholat, ya, atau, ya, nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa, ya, tapi min ghairi juhudin,
Tapi mengingkari ini mengingkari tanpa pengingkaran, ya. Tanpa pengingkaran, meninggalkan tanpa pengingkaran, meninggalkan tanpa pengingkaran. Ya. Nah, jadi dia meninggalkan, ente gak sholat, iya nanti anda mau sholat. Ya. Bukan seperti tadi itu, ente kenapa gak sholat? Anda gak mau sholat, mau apa ya? Nah, ente kalau gak sholat, ente udah kafir, masa bodoh, nah, kafir. Tapi kalau dia bang sholat, iya, ente sholat deh, enggak. Kadang-kadang ada yang nyuruh sholat, dia nggak sholat, benar nggak? Bang, udah ada bang, ya nggak, dia nggak sholat. Tapi dia ya meninggalkan sholat ini bukan mengingkari, bukan pengingkaran, ya. Cuman karena ya tahunan, males, kasalan, ya. Nah ini namanya fasik, ini orang udah fasik, ya. Nah di Islamnya udah nggak sempurna, ya. Waman atabiha kuliha aqdan wa amalan bahwa muslimun kamilul iman. Siapa yang menunaikan ya semua ini rukun-rukun yang 5 itu, ya, aqdan penuh keyakinan, wa amalan dan betul-betul menjalankan bahwa muslimun kamilul iman. Amin. Dan dia adalah muslim yang sempurna imannya. Amin. Wa man ata bi amalil Islam bila tasdiqin bahwa munafik. Nah, siapa yang ya menjalankan amalan-amalan rukun-rukun Islam tadi itu, tapi tanpa pembenaran, bila tasdik, tanpa pembenaran, ya, tanpa membenarkan pihak, tanpa membenarkannya, ya, bahwa munafik. Naudzubillah min, dia munafik, ya. Muslimun di dunia, dia di dunia muslim, ya, tapi di akhirat fidaril asfal minan nar, fidaril asfal minan, naudzubillah min. Jadi sekarang banyak gak Islam munafik? Banyak, ya. Ngaku Islam, ya, tapi udah banyak ya meninggalkan ya tentang hukum-hukum Islam. Padahal kalau muslim tadi itu, Anda muslim, ya, apa al-Islam ya akhi? Nah ditanya apa al-Islam? Nggak tahu, kan bingung. Ya enggak, jangan kalau dibilang Islam identik teroris, Islam radikalis, betul enggak? Ini masalah rukun Islam ini yang 5 aja, ya, pembahasannya kayak begini hebatnya, ya, belum enggak? Sekarang kita ngerti kan? Ngerti kan? Ngerti. Jadi bagaimana kalau orang ninggalin sholat, ya, meninggalkan sholat bukan mengingkari, ya, tentang terhadap kewajibannya. Bagaimana itu orang? Ya, nah itu najis, ya, Islamnya fasik, najisul Islam. Tapi kalau meninggalkan ya dengan penuh pengingkaran, nggak mau mengerjakan, nggak, nah, itu kafir. Ya. Kalau seandainya mati, belum sempat taubat, ya, belum sempat taubat, ya, dia udah murtad. Harus diislami lagi, syahadat lagi itu. Kalau matinya dalam kekafiran, nggak boleh ya ikhwan. Ujuk-ujuk bawa ke masjid, betul nggak? Nah makanya orang itu diingetin, ya, kalau sholat. Ada yang sholat bandel nggak? Ada nggak sholat? Oh apa itu? Ada begitu? Ada. Ya. Nah makanya harus tahu al-Islam. Al-Islam ini menjalankan al-imtithal wal inqiyad, ya, 5. Ya, ja'abihi ya Nabi Muhammad SAW min ahkami syariah. Jadi hukum-hukum syariat. Kalau ngaku Islam harus menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jangan ngaku Islam hanya isinya alam. Ada lagi yang disuruh sholat monyetnya, dia kagak sholat, dung, enggak, dung, maghrib, enggak, monyet suruh sholat. Dia kagak sholat, kata monyet gua kepret loh. Enggak. Perintahnya ini buat ente, bukan aneh. Aneh ini nggak dikasih akal, makanya aneh nggak disyariatin untuk ya, menjalankan sholat. Ente dikasih akal suruh sholat, malah ente balik. Aneh dibuat bisnis, sholat dibuat proyek. Naudzubillah min monyet. Cuman kira-kira monyet yang sholat tadi itu diterima nggak? Nggak diterima. Kenapa nggak diterima?
karena nggak ngerti. Dalam sholat ini setiap amal ada persyaratan, ada rukun, ada furud, benar nggak? Nah, itu harus dipelajari. Sholat ini bukan kayak monyet. Serius mau ke pasar, ya sholat dulu. Benar nggak? Benar nggak? Nggak tahu monyet, enggak bau ompol, bau apa ya, benar nggak? Nggak ngerti, ya mau suci, mau najis. Nah, nggak ngerti, menghadap kiblat, tutup aurat, nggak ada, ngerti. Orang juga begitu, ada sholat, masya Allah asal sholat aja, betul nggak? Habis pipis di kantor, pipis sendiri. Padahal kalau anjing, kalau pipis, anjing itu ya akhwat, binatang najis, binatang najis, anjing binatang najis. Kalau pipis masih kakinya diangkat satu, khawatir kena najis, masya Allah. Luar biasa ya anjingnya, diangkat satu, kakinya diangkat, ya. Jangan sampai kepercikan, khawatir kena najis dia, masya Allah. Ya. Hebat gak anjing ya? Kata malaikat hebat nanti, masya Allah. Makanya ada anjing yang masuk surga, tapi nggak ada anjing masuk neraka. Ya, karena neraka bukan tempatnya anjing, kecuali anjing yang pala hitam, ya, yang nggak ada buntutnya, nah itu bakal masuk neraka. Ya. Karena apa? Ya, main-mainin sholat, naudzubillah min, main-mainin puasa, ya. Karena apa? Ngaku Islam, ya, seperti hewan, nggak ada, ya, bebas, nggak ada, ya, nggak ngerti hukum-hukum, ya. Makanya jangan dakwain ya, Islam ini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ya, untuk apa? Umatnya Nabi Muhammad dan seluruh orang-orang beriman kepada Nabi Muhammad agar memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Benar gak? Karena setiap amal ibadah itu ada, ya, ada persyaratannya, ada, ya, rukun-rukunnya, ada furudnya. Makanya harus ngaji. Benar gak? Nah, wa amilun bi ilmihi lan ya'malan mu'adzabun min qabli ubatil wasan. Orang yang alim sekalipun tapi nggak ngamalin, itu aja diadab, apalagi jahil nggak mau belajar. Al jahlu tuh di atas tulisan Habib, ya. Al jahlu narud lidinil mar'i yuhrikuhu wal ilmu ma'un litilkan nari yutfiha. Itu di atas itu bacaan, ya. Al jahlu narud lidinil mar'i yuhrikuhu, ya. Jadi kejahilan itu, ya, nar, bagaikan api yang membakar agama seseorang. Jadi ente punya al-Islam yang hebat, tapi ente nggak ngaji, nggak belajar, ya, maka berarti ente membakar agama ente. Sekarang Nabi mau nanya, ente cemburu nggak punya rumah? Cemburu nggak punya rumah? Cemburu ya? Oh, yang jawab cuma satu. Rupanya, ya, ini nggak ada yang pengen punya rumah, ya. Ente cemburu nggak punya rumah? Cemburu. Sekarang mana yang lebih mulia, ya, rumah atau agama? Rumah atau agama? Nah, sekarang kalau ente punya rumah, ya, terbakar aja, ente apain? Apa ente tambah siramin bensin? Cepat dipadami. Begitu juga ente punya agama, kalau ente biarin diri ente dalam kejahilan, berarti ente ini, ya, ridho, ya, agama ente terbakar. Al jahlu narun lidinil mar'i yuhriku, paham? Wal ilmu ma'un litilkan nari yutfiha. Ilmu adalah bagaikan air yang memadamkan itu api. Wah, jadi kalau kebakaran disiram air apa disiram bensin? Nah, ini ente punya ilmu, selamat agama ente, amin. Begitu, jangan kayak monyet, ya, asal nungging nyungsep, ya, enggak, sampai mampus neraka ente. Kenapa? Ya, amalnya nggak ada ilmu, ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu maddudatun la tubalu, ya. Nah, begitu masalah sholat begitu juga, ya, malah masalah puasa, ya, semuanya ada peraturan.
aturan. Karena Nabi dikasih ilmu oleh Allah Ta'ala. Nabi ini diutus untuk jadi guru. Jadi kalau kita duduk sama ulama, berarti ente duduk sama Nabi. Amin. Karena ulama pewaris para nabi. Masya Allah. Jadi bukan main-main. Guru ini hebat. Nggak ada lagi yang lebih hebat dari guru. Makanya jangan sia-siain majelis yang ulama. Lihat sekarang ulama-ulama sudah dihinain. Ada lagi ulama-ulama yang udah mulai main-mainin hukumnya Allah. Nggak apa-apa investasi miras. Wah, investasi miras nggak apa-apa. Dasar nggak tuh? Miras ini sudah diharamin mutlak oleh Allah Ta'ala sampai yaumil kiamah sudah. Jangan ente yang udah diharamin dihalalin. Makanya itu karena apa? Pengaruh cinta dunia. Orang kalau udah kena cinta dunia sehingga timbul penyakit pelit. Ma'udzubillah min. Makanya kata Nabi apa? Wattaqu syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Takutlah kalian akan kepelitan. Kenapa? Satu, karena kepelitan itu penyebab hancurnya umat-umat sebelum kalian. Paham gak? Nabi Muhammad SAW itu ditawarin oleh Allah Ta'ala sebelum hijrah, bukit-bukit, lembah-lembah, gunung-gunung, padang pasir di Mekah akan dijadiin oleh Allah Ta'ala emas. Ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. La ya Rob, jangan ya Allah, tapi jadikan aku sehari lapar, sehari kenyang. La ya Rob, aju'u yawman wa asba'u yawman. Allahu Akbar. Itu permintaan Nabi kita Muhammad. Masya Allah. Saking hebatnya Nabi Muhammad, dunia hina di mata Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi. Bahkan Nabi di Madinah suatu ketika jalan sama salah seorang sahabatnya, ini gunung, seandainya tetap sama Allah yang ditawarkan untukku emas, seandainya tetap dijadikan oleh Allah Ta'ala emas, gak akan lebih dari 3 hari ku sedekahkan untuk ahli Madinah dan sekitarnya. Yang aku sisakan hanya beberapa dirham untuk membayar hutangku. Allahumma sholli wa sallim. Emas gunung Uhud yang kayak begitu dahsyatnya, gedenya, itu akan dihabisin dengan kecepatannya Nabi hanya 3 hari. Lihat semangatnya Nabi untuk apa? Untuk ngabisin ini dunia, nggak ada artinya di mata Nabi. Tapi umatnya Nabi berebut sama dunia, tinggalin warisan Nabi al-ilm. Na'udzubillah min. Nah, makanya turun balanya Allah. Nanti akan datang kata Nabi, di akhir zaman umatku berlarian daripada ulama dan fuqaha, sehingga 3 turun. Fayabtalim Allah bisalah sabaria, turun 3 balak yang dahsyat. Ulah yang faul barokah min kasbih. Yang pertama diangkat keberkahan daripada usahanya, mata pencahariannya, penghasilannya, penghidupannya. Naudzubillah min. Udah terbukti belum? Oh, udah sekarang gak ada berkah, kita kerja siang malam. Dibilang negara kita negara kaya, kaya apa? Kaya utang. Kaya bener kaya utang. Bukan kaya, kalau kaya monyet ntar. Kaya utang, betul. Begitu juga, wa yusallitullah sultanan zalimah. Ini yang lebih dahsyat lagi. Lantaran udah jauh dari ulama, jauh daripada fuqaha, nggak mau menimba ilmu, sehingga yang tampil daripada penguasa-penguasa ini semuanya orang-orang hukum dunia yang udah nggak ngerti ahkam, nggak ngerti hukum-hukum, nggak ngerti. Ente mau bilang revolusi akhlak, nggak ngerti dia apa itu akhlak, nggak ngerti. Taunya hanya fulus. Al-fulus beb yuhyin nufus, mampir fulus apa mampus. Taunya itu, lega. Taunya itu. Yang ketiga, saya hujuna minad dunya bighairi iman. Nanti dia akan meninggalkan dunia tanpa membawa iman lagi. Karena udah nggak ngerti halal haram. Nggak apa-apa. Nah, kalau sudah kiainya aja sudah menghalalkan, ini karena apa? Itu kata Nabi, wattaqu syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum wa hamalahum al ansafaku dimahum, yang mengantarkan manusia-manusia ini mereka untuk mengadakan pertikaian, pertumpahan darah, peperangan
membunuh orang enteng udah ya ikhwan. Ya. Karena apa? Saya mau dapetin jabatan, saya nggak mau lengser. Ya. Yang penting saya ya jadi pemimpin. Ya. Walaupun digoyang segala macam, nggak bisa, nggak mau runtuh. Kenapa? Udah hubung dunia. Ya. Yang ketiga apa? Lantaran ya pelit, udah cinta dunia, sehingga apa kata Nabi Muhammad, wastahallu maharimahum. Ya. Menghalalkan mereka nanti di akhir zaman hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Allahu Akbar. Lo lihat, udah banyak gak sekarang? Miras dihalalin, judi dihalalin, ya, apalagi perzinaan dihalalin, betul gak? Ya. Ngaku Islam, al-Islam, ngaku umat Nabi, tapi nggak mau memperjuangkan al-Islam, syariat al-Islam. Ya, nggak ada kepatuhan, nggak ada. Padahal al-Islam tadi itu apa? Ya, al-imtisal wal inqiyad, ya, menjalankan perintah dan tunduk patuh terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad daripada hukum-hukum syariat. Jadi kalau umat Islam udah nggak ada pembahasan, wakil-wakil rakyat seluruhnya ketok syariat Islam untuk umat Islam, selesai. Nggak boleh dibahas lagi, nggak boleh jadi polemik lagi, karena nanti ditanya berat oleh Allah Ta'ala. Naudzubillah min. Ngaku Islam dan ente udah anak kasih jabatan kekuasaan di atas, ente khianat. Ya. Naudzubillah min. Nah kita semua diem. Nah rakyatnya apa ya? Diem karena lari daripada ulama. Sudah nggak punya cinta, nggak punya cemburu lagi kepada ulama, sehingga nggak ada keberkahan ini negeri. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan insyaallah ya. Kita minta Habib Hamid 5-7 menit. Ayo. Ayo. Ya. Bil barokah. Ya. Sebelum ditutup ya. Bahas puasa